Tugas kelompok akuntansi sektor publik. Standar akuntansi pemerintahan atas laporan keuangan. Pemerintah Indonesia menggunakan standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, daerah, dan badan layanan umum. SAP telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain telah diatur dalam standar akuntansi pemerintahan yang lainnya. Implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, Rumah Sakit Tani dan Nelayan Pemerintah Daerah Kabupaten Bawalemo. Dalam penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan, BLU atau BLUD wajib menyusun laporan keuangannya dalam dua versi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 29 Ayat 2, dinyatakan bahwa akuntansi dan pelaporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. Di sisi lain, sebagai satker pada pemerintah, pada pasal 27 ayat 7 menyatakan bahwa dalam melakukan penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Keunikan dari adanya kebutuhan penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan kedua standar tersebut merupakan masalah tersendiri dalam pengelolaan keuangan BLU atau BLUD. Implementasi Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah pada laporan keuangan BLUD RSTN Kabupaten Bawalemo dapat dilihat dari pelaksanaan yang didukung oleh peraturan pelaksanaan yang sudah sesuai dengan Permendagri 61 Tahun 2007. Adanya kebijakan akuntansi yang mendukung program, prosedur, dan tata kelola yang menjelaskan pelaksanaan laporan keuangan yang berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan di RSTN sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. KONS dalam edison 2016 mengemukakan bahwa intisari suatu peraturan ialah bahwa hal itu mencerminkan keputusan manajerial, bahwa sesuatu tindakan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Peraturan merupakan salah satu aspek pendukung dalam pelaksanaan atau dalam menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah di RSTN Kabupaten Bawalemo. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 atau PSAP 09 adalah pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang akuntansi kewajiban. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat,
amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Implementasi akuntansi kewajiban berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Dengan kata lain, pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut. Yang pertama, badan legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan. Yang kedua, transaksi dengan pertukaran timbul, misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan, atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan, misalnya pembayaran langsung ke korban bencana. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah. Ini diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang akan disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar.